Apakah keberuntungan itu ada rumusnya? Wah, pertanyaan menarik. Sebenarnya, keberuntungan itu konsep yang cukup kompleks dan subjektif. Beberapa orang percaya ada rumus atau faktor-faktor tertentu yang bisa meningkatkan keberuntungan, seperti kerja keras, sikap positif, atau bahkan tahayul. Tapi, ada juga yang berpendapat keberuntungan itu murni kebetulan. Kalau menurut kamu sendiri, gimana? Apakah kamu percaya keberuntungan bisa dihitung atau dipengaruhi? Kalau menurut saya eh, masih meneliti juga ya. Kadang juga kayak misal kebiasaan, kadang juga kebetulan. Tapi menurut sains bagaimana? Adakah penelitian tentang keberuntungan? Menarik sekali. Memang, ada beberapa penelitian yang mencoba memahami faktor-faktor keberuntungan. Salah satunya adalah penelitian Richard Wiseman, seorang psikolog dari Inggris. Ia menemukan bahwa orang yang beruntung cenderung lebih terbuka pada pengalaman baru, lebih optimis, dan lebih mampu melihat peluang dalam situasi yang tidak terduga. Nah, kalau kamu sendiri, apakah kamu merasa lebih beruntung dalam situasi tertentu? Makanya saya mau tanya, apakah keberuntungan itu bisa dirumuskan ataukah masih belum bisa atau pada penelitian? Hingga saat ini, belum ada rumus pasti untuk menghitung keberuntungan. Keberuntungan masih menjadi misteri yang menarik untuk diteliti. Para ilmuwan terus mencari tahu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberuntungan seseorang. Mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan rumus untuk keberuntungan. Berarti sulit ya keberuntungan itu dirumuskan. Ya, keberuntungan itu rumit dan sulit dirumuskan. Tapi, bukan berarti tidak mungkin. Para ilmuwan terus meneliti faktor-faktor yang memengaruhi keberuntungan. Siapa tahu, suatu hari nanti kita bisa menemukan rumusnya. Tapi sedikit-sedikit masa nggak ada rumus keberuntungan itu sendiri. Tentu saja, meskipun belum ada rumus pasti, ada beberapa faktor yang diyakini dapat meningkatkan peluang keberuntungan. Misalnya, bersikap positif, terbuka terhadap peluang baru, dan berani mengambil risiko. Selain itu, jaringan sosial yang luas dan kemampuan untuk beradaptasi juga bisa berperan. Apakah kamu ingin mencoba mencari tahu lebih dalam tentang faktor-faktor ini? Yang pertama harus bersikap positif. Berarti positif dalam hal apa itu ya? Bersikap positif berarti memiliki keyakinan bahwa hal-hal baik akan terjadi. Orang yang positif cenderung lebih mudah melihat peluang dan mengatasi rintangan. Mereka juga lebih menarik bagi orang lain yang bisa membawa keberuntungan dalam bentuk dukungan atau kesempatan. Terus berani mengambil risiko itu maksudnya bagaimana? Berani mengambil resiko berarti tidak takut untuk mencoba hal-hal baru atau keluar dari zona nyaman. Terkadang, peluang besar datang bersamaan dengan resiko. Orang yang berani mengambil resiko lebih mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih besar juga. Contoh mengambil risiko yang mana? Yang apa ya? Contohnya, seorang karyawan yang berani mengajukan ide baru kepada atasannya, meskipun ada kemungkinan ide tersebut ditolak. Atau, seorang pengusaha yang berani membuka bisnis baru di bidang yang belum pernah ia geluti sebelumnya. Apakah itu nggak malah risiko? Tentu saja, setiap risiko memiliki potensi kerugian. Namun, tanpa keberanian mengambil risiko, peluang untuk mendapatkan keuntungan besar juga akan hilang. Penting untuk menimbang potensi keuntungan dan kerugian sebelum mengambil keputusan. Berarti semakin besar, semakin besar risiko. Benar sekali. Prinsip ini dikenal sebagai high risk, high return. Semakin besar potensi keuntungan, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua risiko besar akan menghasilkan keuntungan besar. Penting untuk melakukan riset dan perhitungan yang matang sebelum mengambil keputusan.
apa aja tadi rumusnya? I sama sama apa? Selain berpikir positif dan berani mengambil risiko, ada juga faktor lain seperti bersikap terbuka pada peluang baru, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan membangun jaringan sosial yang luas. Faktor-faktor ini bisa meningkatkan kemungkinan kamu bertemu dengan orang atau situasi yang membawa keberuntungan. Terbuka itu Terbuka berarti menerima ide dan pengalaman baru, serta tidak takut untuk mencoba hal-hal yang berbeda. Orang yang terbuka cenderung lebih mudah melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Mereka juga lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, yang merupakan faktor penting dalam keberuntungan. terbuka itu coba hal yang baru gitu. Tepat sekali. Terbuka berarti bersedia mencoba hal-hal baru, menjelajahi tempat-tempat baru, bertemu orang-orang baru, dan mempelajari ide-ide baru. Orang yang terbuka tidak takut untuk keluar dari zona nyaman mereka dan mengalami hal-hal yang tidak terduga. Zona nyaman sekarang itu bagaimana maksudnya ya? Zona nyaman adalah kondisi di mana kita merasa aman dan terbiasa dengan rutinitas sehari-hari. Keluar dari zona nyaman berarti mencoba hal-hal baru yang mungkin terasa menantang atau tidak pasti. Misalnya, mencoba hobi baru, bepergian ke tempat yang belum pernah dikunjungi, atau berbicara di depan umum. Oh, Ya, keluar dari zona nyaman memang bisa menakutkan, tapi disitulah biasanya peluang baru dan tak terduga muncul. Keberanian untuk mencoba hal baru bisa membawa kita pada pengalaman dan koneksi yang berharga. contoh peluang apa? Misalnya, saat kamu sedang berjalan-jalan di taman dan melihat ada pertunjukan musik gratis, itu adalah peluang untuk menikmati hiburan tanpa biaya. Atau saat kamu sedang mencari pekerjaan dan menemukan lowongan yang sesuai dengan keahlianmu, itu adalah peluang untuk mengembangkan karirmu. Mau coba latihan untuk lebih jeli melihat peluang? Coba perhatikan lingkungan sekitar saat kamu beraktivitas sehari-hari. Perhatikan hal-hal baru atau berbeda dari biasanya. Kamu juga bisa coba ngobrol dengan orang baru, siapa tahu ada informasi atau kesempatan menarik yang bisa kamu dapatkan. Nah, itu dia beberapa cara untuk meningkatkan keberuntungan. Tapi, ingat ya, keberuntungan itu misteri. Yang terpenting adalah terus berusaha, bersikap positif, dan menikmati setiap momen dalam hidup. Kalau kamu mau, kita bisa bahas lebih dalam tentang salah satu faktor keberuntungan yang tadi, atau mungkin kamu punya pertanyaan lain. Kalau misal orang yang ingin apa pengambilan resiko apa dan zona nyaman apa yang harus keluar? Wah, itu ide bagus. Ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan, seperti modal awal, persaingan pasar, dan ketidakpastian pendapatan di awal usaha. Zona nyaman yang perlu dilewati adalah rasa takut gagal, kebiasaan bekerja dengan rutinitas tetap, dan mungkin juga tekanan dari lingkungan sekitar yang lebih memilih stabilitas pekerjaan sebagai karyawan. Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, mulai riset pasar untuk memahami potensi bisnis yang diminati. Kedua, susun rencana bisnis yang matang, termasuk proyeksi keuangan. Ketiga, mulai menabung atau mencari modal awal. Keempat, cari mentor atau komunitas pengusaha untuk belajar dan mendapatkan dukungan. Terakhir, mulai bangun jaringan dengan calon pelanggan atau mitra bisnis. Nanti kalau kita keluar dari zona nyaman, kita siap menghadapi resiko tersebut. Betul, keluar dari zona nyaman memang berarti siap menghadapi risiko. Tapi, ingatlah bahwa risiko yang terkelola dengan baik bisa membawa keuntungan besar. Yang penting adalah melakukan persiapan yang matang, belajar dari pengalaman, dan tidak mudah menyerah. Kalau dikalkulasi
keluar dari zona nyaman atau tetap dengan keseharian yang standar penghasilannya? Itu semua tergantung pada prioritas dan toleransi resiko masing-masing. Jika kamu menghargai stabilitas dan keamanan finansial, tetap dengan pekerjaan yang ada mungkin pilihan yang lebih baik. Tapi, jika kamu memiliki jiwa petualang, berani mengambil resiko, dan ingin mengejar impian untuk memiliki bisnis sendiri, maka keluar dari zona nyaman bisa menjadi pilihan yang lebih memuaskan. Oke, oke. Terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kamu dalam mengambil keputusan. Ingatlah, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, jadi pertimbangkan semuanya dengan matang.